struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his heart. Trust his heart. Trust his heart. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, lama janjinya tiada berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Dan Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night.
Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts
ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He's faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't
Tuhan, GBKDC, saya sangat bersyukur sekali pagi hari ini dan bersyukur dan berjumpa kembali di ibadah online di GBKDC di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Bapakku yang baik, Yesus Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami berada pagi hari ini semoga kasih Tuhan Yesus. Kami mau sepenuh kami, hati kami, untuk kami menyembah-Mu. Kami undang Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Kami undang Roh-Mu Tuhan beracara pada pagi hari ini di hati kami, di setiap kami masing-masing yang di rumah maupun di sini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami katakan ya Roh Kudus, kami haus akan-Mu. Kami rindu akan-Mu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu menyatakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dari hatimu katakan lagi, ya Roh Kudus, aku haus akan-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu. Puaskan sekarang Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku, kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh
saudaraku, angkat tanganmu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan di pagi hari ini. Penuhi kami Tuhan dengan aliran Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku,
Lebih sungguh Tuhan, lebih sungguh saudara kepada Yesus. Sembah Dia. Dia beri kita kekuatan kemenangan. Roh Kudus yang beri kita kebebasan. Roh Kudus yang beri kita anugerah. Beri kita kekuatan melewati hari-hari kita. Sembah Dia. Yesus Tuhan, jawab kami Bapa. Roh Kudus hibur kami. Roh Kudus tolong kami. Ya haleluya. Terima kasih Yesusku. Kami rindu Tuhan akan Roh Kudus di hari ini. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu melalui kami dan memulihkan kami. Ya Tuhan, firman-Mu yang pagi hari disampaikan oleh hamba-Mu itu pun menjamah kami, itu pun merawat mengubahkan kehidupan kami. Tidak sia-sia firman-Mu Tuhan yang disampaikan, bertumbuh berbuah berakar. Oh Allah yang hidup menunjukkan, Allah yang hidup mengalir terus kami. Thank you Jesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kudus-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Ini pilihan kami Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka
Terima kasih Tuhan, di bulan pertama, bulan Maret 2021, tanggal 7 ini Tuhan, kami bersyukur bagimu ya Tuhan, karena setia anugerah-Mu nyata bagi kami. Biar di bulan pertama, bulan Maret ini Tuhan, kami bisa menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan sebelumnya kami akan dengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu telah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Dan di bulan Maret ini tema kami adalah Roh Kudus. Biar kami akan belajar Tuhan, satu pribadi Allah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Berkarya Roh Kudus luas-luasnya bagi kami. Ya kami mengerti apa itu arti Roh Kudus dalam hidup kami. Singkapkan rahasia-rahasia-Mu Tuhan, supaya bibir lidah hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu bisa dicerna Tuhan, bisa diterima dengan apa adanya. Dan bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi biarlah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Berkati juga para jemaat, para pendengar yang di rumah, dimanapun mereka berada. Maka mereka menyiapkan hatinya, membuka hatinya, supaya firman-Mu itu tertanam di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak sekalian, di minggu yang pertama di bulan Maret ini, yaitu tepatnya tanggal 7 Maret, tema bulan Maret adalah Roh Kudus. Dan subtemanya adalah peran Roh Kudus, Bapak sekalian. Bapak sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam lagi saudara, tentang apa Roh Kudus itu. Memang ini adalah doktrin saudara ya. Tapi kita akan belajar pelan-pelan ya. Dan kita percaya nanti minggu-minggu berikutnya ya, abahnya akan menyampaikan lebih detail lagi mungkin ya. Bapak sekalian, apa itu Roh Kudus saudara? Bahasa Yunani adalah parakletos. Parakletos adalah penolong, atau lebih keren adalah pembela saudara. Kalau bahasa Inggris adalah advokat, pembela saudara saya. Itu adalah parakletos saudara, yaitu adalah Roh Kudus. Maka digambarkan parakletos adalah seolah-olah kita berdiri saudara, berdiri ya seperti di awan-awan. Maka kita melihat musuh-musuh kita di bawah kita saudara. Maka ada kata-kata walking in the spirit, berjalan dalam alam roh. Maksudnya apa saudara? Kita berdiri saudara, dan kita lihat musuh-musuh kita di bawah kita, tinggal kita menginjak-injak saudara. Itulah parakletos, Roh Kudus, advokat, pembela saudara saya. Bapak sekalian, tapi kita akan belajar dengan pelan-pelan ya. Ini adalah doktrin saudara. Jadi apa itu Roh Kudus? Roh Kudus yang pertama saudara, ingat saudara, Roh Kudus bukannya utusan, bukannya malaikat Tuhan. Malaikat Roh Kudus Allah itu sendiri saudara. Allah itu sendiri adalah Roh Kudus. Kita menyebutkan Allah itu dan Tuhan dalam Kisah Rasul 5. Nanti saudara bisa baca di rumahnya, ayatnya banyak saudara ya. Saudara catatkan Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 3:18 ditegaskan bahwa Roh Kudus Allah dan Tuhan sendiri saudara. Buktinya apa saudara? Karena Roh Kudus adalah setara dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia setara saudara. Makanya Bapak sekalian, kita lihat Tritunggal. Ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus saudara. Allahnya satu, Allah Bapa. Jangan salah kaprah saudara ya. Seringkali kita menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, salah saudara. Jadi Allah Bapa,
Anak, Roh Kudus, Allahnya satu. Tapi pribadinya tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara. Makanya Roh Kudus adalah setara dengan Allah, Bapa, Anak, saudara. Jadi ia layak menerima penghormatan yang sama. Dia layak menerima penghormatan yang sama, saudara, dengan Allah Bapa, Anak, saudara. Dan dia memiliki sifat yaitu yang sama dimiliki Allah sendiri. Apa itu sifatnya, saudara? Yang pertama, kekekalan. Sifat Allah adalah kekekalan. Yes. Dan Roh Kudus sama kekekalan. Dan berikutnya apa, saudara? Dia Maha Tahu. Roh Kudus juga Maha Tahu. Apalagi, saudara? Dia melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah. Contohnya apa? Allah menciptakan, melahirkan, barukan. Sama, saudara. Membangkitkan. Itu karya Roh Kudus juga sama, saudara. Dia menciptakan, dia melahirkan, membarukan saudara saya. Bahkan dia membangkitkan juga, saudara. Nanti saudara akan sudah baca dalam Roma 8:11 itu membangkitkan Kristus, melahirkan baru. Yohanes 3:5 ayat 5-18 menciptakan, itu Kejadian 1-2, saudara. Itu sudah jelas pada mulanya Allah di atas air, ya, menciptakan, ya kan, saudara. Itulah, saudara. Ia setara dengan Allah. Maka kita layak menghormati sama dengan Allah, saudara. Berikutnya apa, saudara? Definisi Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Apa maksudnya pribadi, saudara? Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Apa yang saya bisa katakan? Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allahnya satu, pribadi tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Dia pribadi, saudara. Buktinya apa, saudara? Dia memiliki pikiran. Yang pertama, dia memiliki pikiran. Contoh, saudara. Ia memiliki pengetahuan sempurna tentang Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Ini banyak ayatnya, saudara, karena ini doktrin, saudara, ya. Jadi mungkin minggu depannya, ya, Pak Sam, saya lebih pelan-pelan, ya. Ini saya akan divisinya apa Roh Kudus itu, saudara. Nanti terakhir kita akan aplikasi apa perannya buat saudara saya. Berikutnya, saudara, dia memiliki pikiran, ia memiliki hikmat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 katakan dia punya hikmat, saudara. Maka disebutkan ia memiliki pikiran. Pribadi berikutnya apa, saudara? Ciri-cirinya, dia memiliki perasaan. Kasih. Dia memiliki kasih, saudara. Di dalam Roma 15 ayat 30, ya, dijelaskan jelas. Dan juga di dalam Efesus 4 ayat 30, ia bisa berduka cita, saudara. Itulah dia punya perasaan, saudara. Dan yang ketiga, dia memiliki kehendak. Apa contohnya, saudara? Ia dapat berbicara, saudara. Dia punya kehendak, saudara. Dalam Kisah Rasul 13:2, bahkan ia melakukan mukjizat. Di dalam Kisah Rasul 19:6, bahkan yang ketiga dia membagikan karunia-karunia, saudara. Itulah ciri-ciri bahwa dia memiliki kehendak, saudara. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Makanya Bapak sekalian, haruslah kita memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi dan tidak hanya menganggap sebagai suatu pengalaman belaka aja. Tetapi Tuhan mau kita harus terus banyak berkomunikasi. Caranya gimana? Lewat doa, saudara. Lewat puji dan penyembahan. Bapak sekalian, saya pernah rasakan luar biasa sekali. Atau kita menyembah, memuji Tuhan, ya, rasanya hidup damai, ya, saudara, ya. Bahkan kita bisa merasakan perasaan kita dekat sama Tuhan, saudara, sampai air mata kita meneteskan. Ya, kayak seperti kita nggak
Ya, nggak sadar saudara. Karya Roh Kudus luar biasa sekali saudara. Kita bisa berkomunikasi saudara, lewat apa? Lewat doa saudara. Karena dia pribadi saudara, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak saudara. Marilah Bapak sekalian, bahwa dia Allah dan juga dia pribadi. Bapak sekalian, kenapa saya harus tekankan hal ini saudara? Supaya saudara nggak lari kemana-mana. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, yang kedua adalah pribadi saudara. Nah, baru saudara kita akan lihat apa perannya Roh Kudus bagi saudara saya saudara. Apa fungsinya Roh Kudus bagi saudara saya? Yang pertama saudara, dia membawa pertobatan. Dia membawa pertobatan, yaitu kelahiran baru saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 3 katakan, rohlah yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak bergerak. Hanya rohlah yang memberi hidup saudara. Yang pertama, peran Roh Kudus membawa pertobatan, kelahiran baru saudara. Yang kedua, Roh Kudus berperan membebaskan dari kuasa dosa, kematian kita. Yang kedua, peran Roh Kudus membebaskan dari segala dosa dan kematian. Saudara akan baca dalam Roma 8:2. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus. Roh Kudus mengalirkan karunia-karunia Roh Kudus dari hati saudara. Maka keluarlah yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Ada 9 saudara, karunia-karunia Roh Kudus. Lewat hati kita saudara. Apa itu? Perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, karunia iman, apalagi kesembuhan, mukjizat. Saudara bisa bernubuat, membedakan roh, dan juga berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu saudara. Itu yang ketiga, kita Roh Kudus bisa mengalirkan karunia-karunia lewat hati kita saudara. Dan saya bersyukur saudara. Ya, Tuhan berikan berkat ya karunia ya. Ya. Yang utama ya kesembuhan ya, saya bersyukur ya kepada Tuhan memberikan karunia kesembuhan pada saya ya. Dan juga sering kalau kita doa korporat ya, tiba-tiba di doa korporat itu berbahasa roh ya, tiba-tiba ada teman kita berbahasa roh. Sering kali Tuhan ingat Tuhan apa? Saya bisa apa yang diisi hati teman saya katakan itu. Sekarang kita nggak ngerti bahasanya ya kan, tapi caranya saya bisa mengerti. Oh, apa yang dia katakan, apa yang dia mau doa itu saudara. Ini adalah karunia menafsirkan bahasa roh, itu yang paling penting saudara. Itu paling penting. Ya semua penting saudara. Nubuat semua penting ya. Bernubuat semua penting. Semuanya penting saudara. Tetapi maksud saya gini, kalau kita doa korporat, kalau kita berbahasa roh saudara, ya. Tapi kalau kita nggak mengartikan bahasa roh itu saudara, nanti teman-teman kita jadi bingung saudara. Tapi kalau kita punya karunia menafsirkan, ya coba kita minta sama Tuhan, benar nggak saudara? Nah, juga teman-teman ya, kalau kita mau memakai bahasa roh ya, kalau kita doa pribadi itu lebih enak saudara. Karena apa? Waktu kita berdoa sama Tuhan, kita menyembah bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Dia baik buat saudara dan saya. Maka kebaikannya kita sampai nggak bisa kata-kata. Bahasa kita terbatas saudara. Contohnya, hanya kita bersyukur Tuhan Allah yang baik, terima kasih Engkau Tuhan yang baik, Engkau baik, cuma baik. Cuma sampai ada kita kata-kata yang sampai kita nggak ucapkan lagi, maka keluarlah bahasa-bahasa roh saudara. Yang kadang kita nggak mengerti apa kita ucapkan saudara. Tapi kata teman kita yang mengerti, kalau berbahasa Mandarin ya, berbahasa Jepang, padahal kita nggak tahu bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Tapi kita lebih mau lagi berikan karunia kalau bisa menafsirkan bahasa roh itu saudara. Amin saudara. Itu yang ketiga, peran Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Yang berikutnya yang keempat, apa peran Roh Kudus? Menghasilkan buah roh saudara. Bahasa Yunani-nya karpos. Buah. Apa itu buah saudara? Buah Roh Kudus, karakter Kristus. Karakter Kristus. Seperti apa saudara? Galatia 5 saudara, saya baca 22 katakan apa saudara?
Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, apalagi saudara, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu saya pun masih terus Tuhan minta bimbingan Tuhan tuh buah roh ini saudara. Kenapa saudara? Terus supaya Tuhan penuhi buah roh itu nyata dalam hidup kita saudara. Bukannya teori aja kita bisa baca, bisa menghafalkannya saudara. Tetapi pada waktu kita diperhadapkan dengan kenyataan saudara, saya pun masih saudara, khususnya di jalan saudara. Pada waktu kita ya mengalami macet, ya kadang kita kesel, pinginnya lari ke kiri aja, ambil jalan baunya orang saudara. Tadi kita juga dari rumah dari kantor ya ke gereja ini macet juga, ternyata ada galian pipa pump. Ya, itu nggak terlambat dikit lah ya. Bapak Ibu sekalian, yang kepada menghasilkan buah roh, karpos, yaitu karakter Kristus. Karakter Kristus dalam hidup saudara saya, saudara. Dan saat inilah memang saudara saya harus memiliki buah roh itu, saudara. Terutama yang apa kasih, saudara. Kasih, saudara. Bapak Ibu sekalian, ya, saya sering katakan, ya saat ini ya, dalam kondisi saat ini, setiap orang, setiap manusia perlu kasih saudara saya, kasih yang nyata saudara. Karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Karena ada penilai, yaitu Roh Kudus. Begitu saudara saya percaya pada Kristus, maka ada Roh Kudus di hidup kita. Begitu saudara percaya Yesus sang juru selamat itu, maka saudara dimeteraikan saudara. Saudara dimeteraikan saudara. Di dalam kitab Efesus ya. Yuk kita buka Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika saudara saya percaya, baru saudara saya dimeteraikan dengan apa saudara? Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin saudara. Bahwa Roh Kudus itu saudara percaya, saudara dimeteraikan saudara. Wah, luar biasa sekali kalau kita percaya pada Yesus. Sang juru selamat kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu jaminan, suatu jaminan saudara, buat kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah. Ini dengan tegas Rasul Paulus dikatakan di surat jemaat saudara dalam kitab Korintus. Kita kembali saudara. Jadi peran yang keempat dalam menghasilkan buah roh, karpos, karakter Kristus. Dan yang kelima yang terakhir adalah memberikan kuasa. Untuk apa saudara kuasa? Untuk melayani saudara. Melayani Tuhan. Itulah Roh Kudus saudara. Maaf saudara. Kalau ikutin hati daging dan manusia, pelayanan ini ya membuat kita lelah, letih, lesu. Yes. Karena kita manusia. Ya, saudara. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus mungkin kami gak mampu, saudara. Tapi kami puji Tuhan, ada Roh Kudus sebagai apa, saudara? Avokat itu, saudara. Pembela, saudara. Bahkan Dia berikan kuasa, saudara. Kuasa untuk apa? Untuk melayani, saudara. Itu hebatnya Roh Kudus saudara. Melayani. Yang berikutnya apa saudara? Setelah kita melayani, kita menjadi saksi saudara. Bukan melayani aja, kita menjadi saksi. Maksudnya apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain, dimanapun saudara berada. Terutama di rumah tangga kita saudara, di kantor kita, di gereja kita, di bangsa kita, di tetangga kita. Dia juga berkat teladan saudara.
Karena saudara jadi meteraikan Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah penolong saudara. Itu advokat pembela saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Memberikan kuasa untuk melayani, bahkan menjadi saksi, menjadi berkat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 saudara. Itu yang Tuhan mau saat-saat ini saudara. Biar Roh Kudus itu berperan bagi saudara saya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasi kehidupan sehari-hari saudara. Lakukanlah saudara. Apa yang Tuhan mau saudara. Contoh yang tadi saya saksikan tadi saudara. Emang gue pikirin, tapi Roh Kudus berkarya terus. Kuasa Roh Kudus berkarya, ayo layani dia, tolong dia, tolong dia, tolong dia. Ya Bapak sekalian, itu adalah 5 saudara. Yang pertama peran Roh Kudus adalah saudara, membawa pertobatan kelahiran baru. Yang kedua adalah membebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Yang keempat, yang ketiga adalah mengalihkan karunia Roh Kudus. Yang keempat menghasilkan buah karpos. Dan yang kelima memberi kuasa untuk kita menjadi saksi lewat kehidupan saudara saya. Jadi apa kesimpulannya Bapak sekalian? Hanya Roh Kudus saja ada hidup kekal. Hanya ada Roh Kudus saja hanya menghidupkan orang-orang yang mau percaya pada Kristus. Dan biarlah karya Roh Kudus terus berkarya saudara. Sekali lagi, biarlah karya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup saya dan hidup saudara. Untuk menuntun saudara saya melakukan apa yang tadi bilang, karena kesaksian kasih hidup kita saudara. Supaya kita menjadi teladan dimanapun saudara berada. Karena saudara percaya Kristus ada Roh Kudus dalam hidup kita dimeteraikan. Makanya biarlah karya Roh Kudus itu terus mengalir Tuhan. Di dalam hidup saudara lihat apa? Ya, kehidupan kita sehari-hari. Menjadi dampak, menjadi teladan saudara. Apakah firman Tuhan katakan apa? Menjadi terang dan garam. Dahsyat sekali saudara. Dan jangan lupa saudara, menghasilkan karpos itu ya. Ada kasih, sukacita itu penting saudara. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dalam berusaha diri ya. Di mana karakter Kristus yang terindah itu tercermin dalam hidup kita saudara. Itu yang Tuhan mau, itu Roh Kudus yang mau saudara. Supaya buah roh karpos itu tercermin di dalam kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita melihat ya ada karakter Kristus dalam hidup kita saudara. Jadi orang bisa melihat, oh karakter Kristus begini ya. Ya kita lihat kita kan. Tuhan dalam alam roh saudara. Kita percaya hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Memang ini harusnya kalau di diklat ya, mungkin ini saya diajarkan berapa kali, saya pertemuan 3-4 kali saudara. Tetapi kita percaya ya, di waktu yang singkat ini mungkin minggu-minggu depan ya Pak Sam bisa mengeksplor, mengupas lebih dalam lagi saudara ya. Nah, kita percaya biarlah Roh Kudus terus berkarya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan hari ini, karena ada perjamuan kudus. Tapi sebelum perjamuan kudus kita akan berdoa dulu saudara. Kita siapkan. Kita percaya biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan buat kita. Biar firman Tuhan ini nyata dalam hidup kita saudara. Bukan saudara mendengar aja, tetapi firman Tuhan ini ditangkap di hati saudara. Dan lakukanlah, aplikasikan dalam kehidupan saudara saya, supaya karakter Kristus ada tercermin bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami diajar, kami tegur Tuhan, bahwa kami percaya kami dimeteraikan Roh Kudus. Kami sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus itu berkarya terus di dalam hidup kami, di dalam aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami, di keluarga kami, di kantor kami, gereja kami, tetangga kami, bangsa kami, dan negara kami. Biar karakter Kristus itu tercermin di hidup kami. Karena itu peran Roh Kudus dalam hidup kami, memberikan kuasa, yaitu menjadi supaya kami jadi saksi-Mu Tuhan, supaya kami jadi duta-Mu Tuhan,
supaya kami menjadi duta surgawi. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami, memampukan kami. Karena Parakletos itu yang menolong kami, bukan hanya menolong saja, tetapi pembela kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa atas kasih karunia Kau berikan kepada kami Roh Kudus, itu dan tubuh kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari Bapak sekalian, kita akan melakukan sakramen pembacaan kudus. Siapkan diri saudara. Kalau di yang gereja sudah siap saudara, roti dan anggur. Tapi bagi yang di rumah maupun pendengar dimanapun berada, siapkan roti atau biskuit, dan juga nanti anggur, teh atau sirup. Nah, kita percaya saudara, sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita kematian Kristus 2018 tahun yang lalu, disiksa, bahkan darahnya untuk mengampuni saudara saya. Dan pilurnya saudara dicambuk, dan pilurnya kita percaya yang sakit disembuhkan. Karena apa saudara? Kita percaya dengan sakramen perjamuan kudus ini ada 3 hal. Kutuk kematian diubahkan menjadi hidup kekal. Kutuk penyakit diubahkan menjadi kesembuhan. Kutuk kemiskinan diubahkan menjadi kemakmuran. Marilah Bapak sekalian, kita percaya bahwa roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Jadi sebelum kita berdoa, Tuhan kami percaya tubuh ini, yaitu pilurmu yang dihancurkan di kayu salib. Biar kami percaya lewat pilur-pilur ini, kami yang lemah, kami yang sakit disembuhkan. Tuhan kami percaya. Terima kasih Bapak, sudah kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Bapak sekalian, angkat roti saudara setinggi-tingginya atas kepala kita. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, Matius 26 ayat katakan apa? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-pecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Mari saudara, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, saya percaya pilur-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, kami sakit sembuhkan. Amin. Terima kasih. Mari Bapak sekalian, angkat anggur kita. Di atas kepala kita, sebelum kita dengar firman Tuhan. Sudah ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa saudara saya. Mari saudara kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Lord Jesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yes Lord Jesus, terlalu besar, terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Thank you Lord, tidak kata-kata lain hanya bersyukur. Terlalu mahal Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu
untuk menebus hidupku, tercurah Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. darahmu terlalu mahal bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu pada kami, sehingga Kau berikan anakmu yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, bahkan mati di atas kayu salib, dan darahnya mencucikan dosa-dosa kami. Darah yang mahal, bahkan tubuhmu dicambuk supaya kami yang harusnya menderita karena tubuh kami, tetapi Kau ubahkan supaya tubuh kami sehat. Terima kasih Bapa, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini menjadi berkat buat kami, dan juga mengingatkan kami kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Ya, sakramen yang kudus ini membawa berkat buat kami Tuhan. Baik jemaat kami dimanapun mereka berada, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lama sudah diberikan kekuatan, bahkan mereka yang bermasalah Tuhan bukakan masalah itu, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, semuanya Kau pulihkan semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas kebenaran-Mu, lewat firman-Mu, bahkan lewat tubuh dan darah-Mu ini. Di bulan Maret yang minggu pertama ini, tanggal 7 kami percaya, kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Engkau selalu menuntun hidup kami ke jalan-jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya kami minta alaskan doa kami yang penuh kekurangan kelemahan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak sekalian, ya ada pengumuman sedikit ya. Kita tetap jaga, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa lagi kita terus berdoa untuk bangsa negara kita, saudara, ya. Terus kita berdoa biar vaksin ini dibagi dengan rata, semua rakyat menerima dengan baik. Dia juga mau divaksin, saudara, ya. Karena itu mau nggak mau, ya itu jalan satu-satunya, saudara. Dan juga jangan lupa, saudara, ya, pakai masker, ya, jaga jarak, ya, bukan 3M lagi, saudara. Sekarang ada 5M, menjauhi dari kerumunan, ya. Dan terima kasih pada keluarga Freddy yang telah membantu dan juga seluruh jemaat, ya. Jangan lupa doakan kami juga, ya, supaya kami terus bisa melayani saudara semua dimanapun berada. Itulah dari pengumuman kami, ya. Dan terus doakan buat gereja kami, ya. Kalau memang ini pemerintah masih tetap ibadah online, ya kita ikutin, ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan untuk ibadah offline, tatap muka, ya kita harus ikutin juga. Ya Bapak sekalian, ya. Terima kasih. Tuhan berkati dimanapun saudara berada. Tuhan selalu memberkati. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Yuk, sebelumnya kita akan lepaskan berkat. Diberkatilah engkau, jemaat dimanapun berada. Kasihnya, anugerahnya nyata buat saudara saya. Mari Bapak sekalian angkat hati saudara dan angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi dan kasihnya lewat Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Kemanapun saudara berada, Dia selalu ada dalam hidup saudara. Dan apa yang dikerjakan lewat tanganmu ini dibuat berhasil. Karena Dia Allah Immanuel, Dia dekat di hati saudara. Terimalah berkat ini dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. God bless you. Shalom damai.
Suara